Hai sobat-sobat Komsos, Keuskupan Manokwari Sorong, jumpa kembali dengan saya, Pastor Frans Katino sebagai Ketua Komsos Keuskupan Manokwari Sorong dalam acara Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa sebagai seorang penggerak dan sekaligus aktivis Komsos yang saya rasa dari sebuah paroki yang Komsosnya cukup berkembang. Hadir di tengah-tengah kita, saudara kita Ronaldo. Ronaldo kah? Ronaldo Letsuin. Ya. Ronaldo Letsuin ini adalah seorang pegiat Komsos dari paroki Santo Yosef Fakfak. Ya betul Ronald ya. Pak Yosef sekalian meliput TPW Fatwa. Ya. Rupanya Ronald ini bukan hanya soal di dalam paroki Santo Yosef Fakfak saja, tetapi meliputi seluruh tim pastoral wilayah dari wilayah Fakfak. Sebenarnya wilayah Fakfak itu meliputi berapa paroki, Ron? Ada 5 paroki, Pater. Apa saja ya? Ada paroki Santa Paulus Bagong, Santa Maria Merapi, Santa Bernard Mamur, dan satu lagi Wayati. ya. Wayati, ya. Dan jangan lupa Santo Yosef itu adalah paroki yang cukup tua, ya. Di Keuskupan ini. Jadi di Fakfak itu ada 5 paroki ya saat ini. Jadi Santo Yosef sebagai paroki yang tertua, lalu kemudian Mekar di Merapi Santa Maria, lalu kemudian ada Mamur, ada Wagom, dan kemudian yang terakhir itu adalah paroki Wayati. Mayela Wayati. Nah, berkaitan dengan Komsos, Roland, saya melihat di account channelnya YouTube Komsos Santo Yosef Fakfak agak cukup aktif ya. Bagaimana itu? Kau ceritakan tentang kiprah Komsos dari Santo Yosef. Oke, baik. Terima kasih, Pater. Kalau cerita Komsos ini sebenarnya cukup unik ya. Kami di Santo Yosef ini awal mulanya tuh semua bergerak sejak awalnya COVID, sama dengan teman. Oh, waktu COVID mulai bergerak. Karena waktu itu kan kita harus work from home, lalu kemudian ada tidak boleh bertemu orang. Oh ya. Lalu Kami dikumpulkan. Kebetulan itu ada sebelumnya itu sudah ada teman-teman yang memang bergerak di Komsos, cumanya tidak terlalu aktif. Ya. Terus kami dikumpulkan, teman-teman lihat nih, itu biasa jalan foto-foto pegang kamera ini yuk. Ternyata dia itu anak Katolik. Oh, langsung direkrut. Direkrut. Jadi cara direkrutnya unik, Pater. Ketika dipanggil ke gereja, terus dibilang, ya kita mau bikin media gereja, bikin YouTube siaran langsung. Kok bisa tidak? Bisa. Iya. Ya, coba kau menghadap sana. Di depan gereja. Pas menghadap begini, tabernakel altar depan. Ya. Oke. Ya otomatis tetap tekun lah. Ini sudah berjanji di depan tabernakel ini. Ya. Panggil kau menghadap sana, lihat ini kita akan menjadi anggotanya Laskarnya Kristus di bagian media ya. Wah, luar biasa teman-teman Komsos, bahwa panggilan untuk menjadi seorang jurnalis di media Komisi Komunikasi Sosial di paroki-paroki itu adalah sebuah panggilan. Jadi bukan hanya sebuah pekerjaan, bukan hanya sebuah passion, tetapi juga adalah merupakan panggilan untuk pewartaan. Betul ya? Benar sekali, Pak. Jadi saya melihat teman-teman Komsos di Keuskupan Manokwari Sorong, terutama dari paroki Santo Yosef, itu cukup berkembang. Kira-kira kegiatan apa saja yang selama ini dilakukan di Komsos Santo Yosef? Kami utama adalah live misa ya. Live misa, oke. Kami di sana misa Jumat dan Minggu itu semua wajib. Lalu kegiatan-kegiatan di dalam paroki. Iya, betul. Kegiatan-kegiatan di dalam paroki, lalu kegiatan-kegiatan di luar paroki juga ya. Ya. Paroki-paroki lain, pokoknya ketika ada informasi tetap kita istilahnya meluncur, gas. Oke. Dan yang tidak lupa kunjungan uskup di Fatwa. Dimanapun uskup berada, di situ pasti ada kita. Iya, betul. Jadi setiap ada event-event yang cukup besar, yang menarik, langsung Komsos turun. Kemudian terutama kalau uskup ya, uskup datang itu. Tapi animo umat bagaimana dengan Komsos? Animo umat untuk Komsos ya cukup tinggi ya. Umat sangat ada yang banyak terbantu gitu. Banyak informasi yang mereka dapat terkait dengan informasi di dalam paroki sendiri ya. Oke. Ya, jadi teman-teman Komsos, bahwa media itu amat sangat penting untuk menyuarakan
pewartaan iman, terutama event-event ya, event-event yang cukup besar ya kita wartakan untuk semua orang, terima kehadiran Bapak Uskup. Lalu bagaimana sebenarnya membangun tim sebagai tim Komsos itu? Kita membangun tim itu bagaimana ya kalau saya ceritakan, itu berdasarkan sekarang kembali ke kemampuan saja. Kemampuan terus, Dan juga passion ya, passion dari orang-orang, "Oh saya memang berminat di media," sehingga, "Ayo kalau kamu berminat di media, kita lebih tekun lagi di situ." yang penting punya niat, utama punya niat saja. Oh, punya niat, oke. Punya niat untuk ambil bagian dalam media. Macam saya begini kan, kenapa saya sampai saat ini istilahnya sudah 4 tahun, 5 tahun di Komsos ini, ya Tuhan sudah kasih saya napas kehidupan, terus saya ini salah satu orang yang sudah bisa tidak bisa kan baca nok itu buta sekali Pak ya. Tulis 1, 2, 3 baca itu, baca boleh saya baca, oh edi fa sol la si do dan lain-lain ya. Tapi kalau disuruh nyanyi not itu Tidak bisa. blank. Itu berarti macam suara apa ya? Jadi apa yang bisa saya buat? Ya sudah saya di Komsos, saya punya bakat di situ. Jadi passionnya di media. Ya. Ya, jadi teman-teman, bahwa saudara kita Ronald Letsoen ini memang pegiat Komsos di paroki, tetapi dia juga adalah seorang jurnalis. Siap. Ya, seorang jurnalis yang ya mungkin jiwanya sudah ada di jurnalistik ya, bukan hanya tulis berita tetapi juga di media. Ronald, saya pernah dengar cerita dari satu teman, mungkin juga kenal, itu Nen Mandopma. Ya, Ya, siap. dia juga seorang pegiat Komsos. Itu mantan ketua Komsos kita. Oh, terus sekarang iya Komando Bayangkar dengar podcast ini ingat. Dia menceritakan bahwa Romo waktu kami kerja ini memang banyak tantangan, tetapi kami banyak berkorban. Ayo support sudah masuk cari alat. Memang betul kah? Benar sekali Pak Teh. Jadi ketika kami awal mula bangun Komsos itu mungkin sama dengan teman-teman di lain. Macam kemarin kita pertemuan itu teman-teman ada yang masukkan kami tidak punya alat, Betul. terkait dengan dukungan paroki. Sama seperti kami di sana, cumanya kami ada niat gitu ya, niat alat yang kita gunakan di Komsos awal mulanya tuh alat kita pribadi, sing-masing ya. Kita kumpul, terus kita bagaimana caranya kita rakit ya, tatik yang tidak bisa kita berusaha jadikan bisa ya. Jadi benar ya, jadi teman-teman media, teman-teman Komsos bahwa kadang-kadang kita merasa, saya mau bergerak di bidang media tetapi saya tidak punya alat gitu. Ya mungkin kita berangkat dari kita punya HP ya. Kemarin kita dalam animasi, kita dibimbing bagaimana memanfaatkan smartphone kita untuk ya ambil bagian dalam media, mengambil gambar gitu. Lalu Ini dapat ya, satu teman, saya juga mungkin di kesempatan ini kita minta terima kasih untuk Abang Erwin Dwi Putra ya. Oh ya, Dia salah satu orang yang cukup banyak membantu kami di Komsos. beliau itu siapa sebenarnya ya? Beliau tuh salah satu ketua lingkungan. Oh, luar biasa. Ketua lingkungan dan juga sebagai ASN di salah satu Oke, heeh. salah satu Ya iyalah, ya kita usah sebut namanya. ya betul ya. Ini banyak membantu. Oke, siap. Jadi ada orang-orang di belakang ya, Komsos ini yang menopang ya. Mungkin kalau seandainya tambah lagi betul. iya, Mungkin kesempatan ini minta terima kasih untuk Abang Saleh Signum ya. Abang Saleh Signum siapa lagi tuh Saleh Signun? wakil ketua DPR Provinsi Papua Barat ya. Sering tahu ya, jadi beliau masih mantan anggota. Oke, jadi Beliau bahwa poinnya adalah di belakang Komsos ini sebenarnya banyak orang yang menopang ya. Jadi mungkin selama ini mungkin umat-umat kita mungkin tidak secara langsung, tetapi bahwa misalnya saja, mungkin umat-umat yang mendengarkan podcasting ini mendukung Komsos itu dengan cara apa? Like dan subscribe benar setiap postingan dari Komsos. Terutama misalnya kuat Komsos Santo Yosef dan Komsos Keuskupan. Karena Keuskupan ini sudah kami media-media sudah mulai bergerak. Ada YouTube namanya Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Walaupun masih kecil ya, kita sedang berjuang untuk bagaimana membesarkan. Dan saya rasa ini ya dukungan dari umat kita ya. sepakat. Heeh. Lalu tantangan apa kira-kira selama menjadi aktivis Komsos? Mungkin ada tantangan-tantangan yang menantang gitu. Banyak sih sebenarnya tantangan di Komsos itu banyak Iya. apalagi waktu kita mulai live training itu
itu memang kendalanya sangat banyak. Iya, Pertama tuh jaringan gitu. jaringan, oke. Salah satu orang yang cukup membantu kita dalam, melakukan live streaming juga walaupun lewat jauh itu Pak Kris. Kris. Oh, Mas Kris. Sini ya. Mas Kris dari Bali ya. Tadi Mas Kris. Mas Kris ini teman-teman media Komsos bahwa Mas Kris itu adalah seorang aktivis media ya yang selama ini membantu dalam animasi di Komsos di seluruh Indonesia. Mas Kris itu dia bersama Komsos KBI membantu dari untuk menganimasi. Jadi Santo Yosef juga dibimbing oleh Mas Kris ini. Oh ya, luar biasa. Ya memang selama ini Kebetulan kami ada punya grup ya, streamer Katolik. iya, ya, oke. Ya, jadi memang tantangan sebagai seorang pegiat Komsos itu berat ya. Saya sendiri sebagai orang yang punya passion di media, ketika ngambil, kadang tantangannya juga kejenuhan. Jenuh, capek, lelah, editing itu kadang-kadang mengedit sesuatu yang kita liputan itu bisa sampai 5 jam hanya untuk dapat durasi 10 menit. Mungkin pesan-pesan dari ya katakanlah share untuk memotivasi teman-teman Komsos dan orang muda. Kalau untuk motivasi untuk teman-teman Komsos sih, ada kata-kata ya, beberapa kalimat saja ya. Pertama percaya diri. Oke, percaya diri. Percaya diri, lalu kedua tetap semangat. Tetap semangat. Ketiga, ya kayaknya itu saja. Oh, yang ketiga itu titik-titik ya. Tiga titik-titik. Pokoknya yang ketiga itu ingat bahwa pekerjaan Komsos bukan hanya pekerjaan manusia biasa ya. Dalam arti kita ambil bagian dalam karya gereja untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Jadi oke, satu lagi. Ketika kita bekerja di Komsos, kita akan mendapatkan banyak hal. Ya. Contohnya seperti saya ya. Iya. Saya ketika aktif di Komsos, saya digunakan sebagai tahun 2022 ya. Ya. Sebagai humas LP3KD Papua Barat, saya ke Kupang. Woi, kulus. Ini gara-gara Komsos ya. Luar biasa. Oke, jadi Ronald terima kasih karena kita punya keterbatasan waktu. Luar biasa, terima kasih sudah datang bertamu di bincang-bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Jadi teman-teman sekalian, inilah bincang-bincang kami dari bincang-bincang Komsos dari studio yang belum maksimal karena kami masih dalam proses pembenahan dari Komsos Keuskupan Manokwari Sorong bersama dengan Ronaldo Letsoin yang hadir pada kesempatan ini karena mengikuti animasi pegiat Komsos untuk 3 TPW, tetapi kami juga mengundang TPW lain. Jadi teman-teman terima kasih untuk perhatian pada kesempatan hari ini dalam bincang-bincang kita. Ronald terima kasih dan sampai jumpa untuk bincang-bincang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.